Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dengan Ibu Nada Syifa Salsabila, mahasiswi praktikan PLP dari Universitas Negeri Semarang. Ya, bagaimana? Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Ya, Ibu harap kalian masih terus menjaga semangatnya untuk terus mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini maupun nanti. Ya, baik, untuk memulai pembelajaran hari ini, silahkan kalian berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan kalian diberikan kemudahan untuk menerima ilmu yang Ibu bagikan pada hari ini. Baik, pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan materi sebelumnya, di mana pada materi sebelumnya kita mempelajari mengenai elastisitas dan hukum Hooke. Nah, sebelumnya kalian sudah mempelajari mengenai benda-benda apa saja sih yang tergolong ke dalam benda elastis maupun benda plastis. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari salah satu contoh benda elastis, yaitu pegas. Di mana pada materi hari ini kita akan mempelajari mengenai susunan, pegas, seri, dan paralel. Mengapa sih Bu kita mempelajari contoh benda elastis yaitu pegas? Padahal kan masih banyak ya contoh benda elastis lainnya. Di sini kita menggunakan benda elastis berupa pegas karena sistem ataupun susunan pegas itu lebih mudah untuk divisualisasikan. Ya, melalui tayangan video ini diharapkan peserta didik dapat mengidentifikasi bentuk dari rangkaian seri pegas. Kemudian, peserta didik dapat mengidentifikasi bentuk dari rangkaian paralel pegas, dan siswa dapat menghitung konstanta pengganti pegas yang dirangkai secara seri maupun konstanta pengganti pegas yang dirangkai secara paralel. Ya, tadi sudah disinggung ya bahwa pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai susunan pegas seri dan paralel. Jadi dapat kita katakan bahwa rangkaian pegas itu terdiri atas dua jenis, yaitu yang pertama rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, untuk memahami mengenai ciri dari rangkaian seri dan rangkaian paralel bisa kalian lihat pada gambar berikut ini. Nah, pada gambar pertama, ini merupakan gambar dari susunan pegas yang dirangkai secara seri, di mana pada gambar ini terdiri atas dua buah pegas, dan masing-masing pegas ini memiliki konstanta K1 dan K2. Kemudian, sistem pegas ini digantungkan sebuah beban sebesar F. Nah, apa sih Bu yang membedakan antara susunan pegas rangkaian seri dan susunan pegas yang dirangkaikan secara paralel? Nah, pada rangkaian pegas yang disusun secara seri, itu salah satu ujung pegas ini digantungkan secara vertikal. Kemudian, salah satu ujung pegas pertama ini dikaitkan atau dihubungkan pada salah satu ujung pegas yang kedua. Sedangkan salah satu ujung pegas kedua ini digantungkan pada beban. Nah, jadi pada rangkaian seri, pegas-pegas ini dihubungkan secara berkelanjutan. Sedangkan pada rangkaian paralel, di sini kita lihat bahwa terdapat dua buah pegas dengan masing-masing konstanta K1 dan K2, dan kemudian juga digantungkan beban sebesar F. Nah, untuk rangkaian pegas yang disusun secara paralel itu, kita bisa melihat bahwa ujung-ujung dari pegas ini tidak saling berhubungan, atau susunan pegas-pegas ini disusun secara bersampingan. Nah, untuk yang pertama yaitu mengenai rangkaian seri. Jika pegas dirangkaikan secara seri, maka pegas atau masing-masing pegas ini akan mengalami gaya yang besarnya sama dengan gaya tariknya. Akan tetapi, simpangannya atau pertambahan panjangnya itu akan berbeda. Contoh, di sini bisa kita lihat terdapat dua buah pegas masing-masing dengan konstanta K1 dan K2 digantungkan secara vertikal. Kemudian, mula-mula tadi kita bisa melihat bahwa susunan atau sistem pegas ini tidak digantungkan oleh beban.
Jika pada kondisi kedua kita menggantungkan sebuah beban sebesar F, maka pegas ini akan mengalami pertambahan panjang. Bisa kita lihat bahwa masing-masing pegas ini akan mengalami pertambahan panjang. Misalnya, untuk pegas yang pertama ini mengalami pertambahan panjang sebesar delta X1, dan kemudian untuk pegas yang kedua juga mengalami pertambahan panjang sebesar delta X2. Nah, bisa kita lihat bahwa di sini simpangannya itu memiliki besar yang berbeda. Nah, tugas kita selanjutnya yaitu mencari konstanta pengganti pegas yang disusun secara seri. Nah, untuk mencari nilai konstanta pengganti pegas ini, kita bisa menggunakan persamaan yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu hukum Hooke. Nah, pada hukum Hooke, kita memperoleh persamaan bahwa besarnya gaya yang diberikan itu berbanding lurus dengan pertambahan panjang pegas. Jadi, untuk mencari nilai pertambahan panjang pegas atau delta X, kita bisa menggunakan persamaan F per K. Nah, selanjutnya tadi dikatakan bahwa simpangan dari masing-masing pegas ini berbeda, sehingga pertambahan panjang pegas total atau delta X total itu adalah delta X1 ditambah delta X2. Kemudian, persamaan kedua ini kita substitusikan ke persamaan 1, sehingga kita akan memperoleh persamaan 3, yaitu F total per K total sama dengan F1 per K1 ditambah F2 per K2. Tadi juga kita katakan bahwa saat sistem pegas ini kita berikan gaya sebesar F, maka masing-masing pegas akan mengalami gaya yang sama, sehingga F totalnya itu adalah sebesar atau sama dengan F1 dan sama dengan F2. Oleh karena F1 dan F2 ini besarnya sama, sehingga persamaan ketiga ini dapat kita tuliskan sebagai 1 per K total sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2. Nah, dari persamaan ini kita dapat memperoleh persamaan konstanta pengganti pegas yang disusun secara seri, yaitu sebagai Ks atau 1 per Ks sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 hingga 1 per Kn, di mana Kn di sini atau N ini bergantung pada jumlah pegas yang kalian gunakan. Selanjutnya yaitu mengenai rangkaian paralel. Jika pegas dirangkai secara paralel, maka masing-masing pegas ini akan mengalami simpangan yang besarnya sama. Namun, gaya yang dialami masing-masing pegas ini akan berbeda dengan gaya tariknya. Contoh, di sini kita memiliki dua buah pegas, masing-masing memiliki konstanta K1 dan K2. Mula-mula, pegas ini tidak digantung atau tidak diberikan beban, di mana kedua sistem pegas ini disusun secara vertikal. Kemudian, pada kondisi kedua, kita menggantungkan sebuah beban sebesar F. Maka, pegas atau sistem pegas ini akan mengalami pertambahan panjang. Bisa kita lihat bahwa masing-masing pegas ini akan mengalami pertambahan panjang, di mana pertambahan panjang pegas pertama itu sebesar delta X1 dan pertambahan panjang pegas kedua itu sebesar delta X2. Nah, tugas kita selanjutnya juga sama seperti sebelumnya, yaitu mencari konstanta pengganti pegas yang disusun secara paralel. Caranya sama, kita menggunakan hukum Hooke, di mana F sama dengan K dikali dengan delta X. Kita bisa lihat bahwa pada gambar tersebut, simpangan yang dialami masing-masing oleh pegas ini sama, namun gaya yang dialami itu berbeda dengan gaya tariknya, sehingga F total itu nilainya adalah F1 ditambah dengan F2. Nah, kemudian persamaan kedua ini kita substitusikan ke dalam persamaan 1, sehingga kita akan memperoleh persamaan 3, yaitu K dikali delta X total sama dengan K1 dikali delta X1 ditambah
K2 dikali dengan delta X2. Nah, tadi bisa kita lihat dari gambar bahwa simpangan yang dialami oleh masing-masing pegas ini adalah besarnya sama, sehingga dapat dituliskan sebagai delta X total sama dengan delta X1 sama dengan delta X2. Oleh karena nilai dari delta X ini adalah sama untuk masing-masing pegas, maka persamaan ketiga dapat dituliskan kembali sebagai K total sama dengan K1 ditambah dengan K2. Nah, untuk rumusan dari konstanta pengganti pegas yang disusun secara paralel itu atau KP dapat dituliskan sebagai KP sama dengan K1 ditambah K2 hingga Kn. Sama, di sini N-nya itu bergantung pada jumlah pegas yang digunakan. Nah, untuk masing-masing konstanta pegas seri ataupun konstanta pegas paralel ini memiliki satuan yang sama, yaitu Newton per meter. Selanjutnya, contoh soal. Di sini dituliskan bahwa dua buah pegas dengan konstanta masing-masing 200 Newton per meter diberi beban sebesar 20 Newton. Maka hitunglah pertambahan panjang total pegas jika kedua pegas pada kondisi pertama yaitu disusun secara seri dan kondisi kedua disusun secara paralel. Baik, untuk mengerjakannya, ini pada kondisi yang pertama yaitu sistem pegas dirangkai secara seri. Bisa kita lihat bahwa dua buah pegas dengan konstanta yang identik yaitu 200 Newton per meter digantungkan sebuah beban sebesar 20 Newton. Sistem pegas ini disusun secara vertikal. Langkah pertama yaitu kita mencari besarnya konstanta pengganti pegas seri ini. Dengan cara, tadi kita sudah memperoleh rumusan bahwa 1 per Ks sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2. Tinggal kita masukkan besaran yang sudah kita ketahui, yaitu sebesar K1 200, K2 juga 200. Kita akan memperoleh 1 per Ks itu sebesar 2 per 200, sehingga kita akan memperoleh konstanta pengganti pegas seri itu sebesar 100 Newton per meter. Tadi ditanyakan berapa besar pertambahan panjang pegas. Nah, untuk mencari besarnya pertambahan panjang pegas ini, kita menggunakan hukum Hooke, yaitu delta X sama dengan F per Ks, atau konstanta pengganti pegas seri. Kita masukkan saja besaran yang sudah kita ketahui ke dalam persamaan ini, sehingga delta X sama dengan 20 Newton per 100 Newton per meter. Sehingga kita akan memperoleh besarnya pertambahan panjang itu, atau pertambahan panjang pegas, yaitu 0,2 meter atau sebesar 20 cm. Nah, selanjutnya, untuk kondisi yang kedua, pada sistem pegas yang disusun secara paralel. Bisa kita lihat bahwa di sini konstanta pegasnya juga identik, digantungkan sebuah beban sebesar 20 Newton. Caranya masih sama, yaitu pertama kita mencari besarnya konstanta pengganti pegas paralel. Tadi kita sudah memperoleh bahwa konstanta pengganti pegas paralel atau Kp itu besarnya adalah K1 ditambah dengan K2. Kita masukkan besaran konstanta pegas yang kita ketahui ke dalam persamaan ini, sehingga kita akan memperoleh Kp sama dengan 200 ditambah dengan 200, sehingga Kp bernilai 400 Newton per meter. Nah, selanjutnya untuk mencari besarnya pertambahan panjang pegas, kita menggunakan hukum Hooke, yaitu delta X sama dengan F per Kp. Kita masukkan besarnya yang kita ketahui, yaitu F sebesar 20 Newton, dan konstanta pengganti pegas atau Kp itu sebesar 400 Newton, sehingga kita akan memperoleh delta X yaitu sebesar 0,05 meter atau sebesar 5 cm. Nah, jadi apa sih perbedaan antara sistem pegas yang disusun secara seri dan sistem pegas yang disusun secara paralel? Dari
Contoh soal sebelumnya dapat kita simpulkan bahwa apabila pegas disusun secara seri, maka akan menghasilkan konstanta pegas total yang nilainya lebih kecil dibandingkan jika sistem pegas itu disusun secara paralel. Sama sebaliknya dengan jika pegas disusun secara paralel, maka akan menghasilkan konstanta pegas total yang nilainya lebih besar dibandingkan jika sistem pegas ini disusun secara seri. Baik, bagaimana Bu jika sistem pegas ini terdiri atas beberapa rangkaian atau sistem pegas ini terdiri atas rangkaian seri maupun rangkaian paralel. Nah, rangkaian seperti ini kita kenal dengan rangkaian campuran. Misalnya pada contoh gambar A. Di sini ada 3 buah pegas dengan masing-masing konstanta K1, K2, maupun K3. Digantungkan sebuah beban bermassa M. Bagaimana cara menyelesaikan persoalan yang seperti itu? Nah, kita dapat menggunakan sifat gabungan. Jadi, dalam menentukan konstanta pengganti pegasnya itu, kita menganalisis terlebih dahulu susunan mana yang sudah dapat kita kategorikan sebagai rangkaian seri ataupun rangkaian paralel. Nah, pada gambar A ini bisa kita lihat bahwa susunan pegas yang dapat kita kategorikan terlebih dahulu adalah rangkaian pegas paralel K2 dan K3. Nah, yang pertama kita mencari konstanta pegas paralel ini dengan cara Kp sama dengan K2 ditambah dengan K3. Selanjutnya, kita mencari konstanta pegas seri, yaitu dengan Ks sama dengan, maaf, di sini maksudnya adalah 1 per Ks sama dengan 1 per K1 ditambah dengan 1 per Kp. Nah, lalu bagaimana untuk persoalan sistem pegas yang lebih rumit lagi? Misalnya pada contoh yang kedua, yaitu ada 4 buah pegas, di mana masing-masing pegas memiliki konstanta K1, K2, K3, dan K4. Sistem pegas ini digantungkan sebuah beban bermassa M. Bagaimana konstanta pengganti pegas tersebut? Caranya juga sama, kita analisis terlebih dahulu susunan mana yang dapat kita kategorikan sebagai rangkaian seri atau rangkaian paralel. Di sini dapat kita lihat bahwa rangkaian pegas K1, K2, dan K3 merupakan susunan sistem pegas paralel, sehingga kita mencari terlebih dahulu konstanta pegas paralelnya sebagai Kp sama dengan K1 ditambah K2 ditambah dengan K3. Setelah itu, kita mencari konstanta pegas serinya dengan cara 1 per Ks sama dengan 1 per Kp ditambah dengan 1 per K4. Di sini nanti direvisi ya. Baik. Selanjutnya, tadi kita katakan bahwa sistem pegas ini kita kenakan gaya. Nah, gaya yang kita berikan ini dapat berupa tarikan ataupun dorongan. Misalnya contoh pada gambar ini, kita memiliki sebuah pegas, di mana pegas ini memiliki konstanta K, kemudian kita memberikan gaya berupa dorongan sebesar F ke arah kiri. Nah, mula-mula pegas ini berada pada posisi setimbangnya. Setelah gaya F atau kita menekan pegas ini, maka pegas akan tertekan atau termampatkan. Nah, pegas ini akan tertekan sejauh X. Nah, kemudian saat gaya yang kita berikan itu kita hilangkan, maka pegas yang mula-mulanya tertekan ini akan kembali lagi ke posisi setimbangnya. Nah, apa yang menyebabkan pegas ini kembali ke posisi setimbang? Yang menyebabkannya adalah adanya gaya pemulih pegas yang besarnya itu sebanding dengan gaya yang kita berikan, hanya saja arahnya berlawanan. Nah, gaya pemulih ini dapat dirumuskan sebagai minus K dikali dengan X.
Tanda minus di sini mengartikan bahwa gaya pemulih ini berlawanan arahnya dengan gaya yang kita berikan. Nah, sebuah pegas dapat mengalami regangan ataupun tertekan itu akibat adanya sejumlah energi tertentu. Nah, energi yang dimiliki oleh pegas ini saat kondisi teregang ataupun tertekan merupakan salah satu bentuk dari energi potensial. Nah, pada kondisi tadi dikatakan bahwa pegas memiliki gaya pemulih yang besarnya adalah F sama dengan minus K kali X. Nah, energi yang dilakukan pegas itu, atau energi potensial pegas ini dapat dihitung dengan cara mengintegralkan gaya pemulih ini terhadap X, sehingga kita akan memperoleh rumusan dari energi potensial pegas sebagai EP sama dengan setengah dikali K dikalikan dengan X kuadrat. Nah, untuk satuan dari energi potensial ini adalah Joule. Nah, tadi Ibu sudah menyampaikan materi yang berkaitan dengan susunan pegas seri dan paralel. Baik, untuk memantapkan pemahaman kalian, silahkan kalian kerjakan 3 buah latihan soal berikut ini. Di mana pada soal pertama, itu kalian diminta untuk menghitung pertambahan panjang total pegas, di mana pada kondisi ini, dua buah pegas memiliki konstanta yang berbeda dan kemudian dihubungkan secara paralel dan digantungkan beban sebesar 25 Newton. Kemudian untuk nomor soal yang kedua, kalian diminta untuk menentukan massa beban yang digantungkan, di mana pada soal ini, pada permasalahan ini terdiri atas 4 buah pegas, di mana besar pegas ini identik atau sama, yaitu 200 Newton per meter, dan pegas ini disusun secara seri dan paralel, dan digantungkan beban sebesar atau memiliki massa M. Kalian diminta untuk menghitung massa beban yang digantungkan ini. Baik, pada contoh yang ketiga, maksudnya latihan soal yang ketiga, itu kalian diminta untuk menentukan konstanta masing-masing pegas. Di mana pada kondisi ini, sistem pegas itu terdiri atas 3 buah pegas identik yang disusun secara paralel dan diberi beban bermassa 6 kg. Silahkan kalian kerjakan 3 buah latihan soal ini, ditulis soal dan jawabannya di buku latihan. Ingat, untuk mengerjakan soal ini, silahkan kalian gunakan prinsip ditanya, diketahui, ditanya, dan dijawab. Nah, silakan kalian kerjakan tugas ini di buku latihan dan dikumpulkan paling lambat hari Minggu. Silakan kalian foto jawaban ini dalam format PDF ataupun JPG, kemudian kalian unggah ke dalam Google Classroom. Nanti Ibu akan membuat tempat untuk kalian mengunggah tugas ini. Ya, pada pertemuan selanjutnya, yaitu pada hari Selasa, tanggal 24 Agustus 2021, kita akan melaksanakan pembelajaran secara virtual menggunakan Google Meet. Nanti pada pertemuan selanjutnya, Ibu akan mereview kembali materi yang sudah kalian pelajari pada pertemuan minggu lalu dan pertemuan hari ini. Ibu harap kalian dapat merangkum apa yang sudah kalian pelajari pada pertemuan minggu lalu dan pertemuan hari ini, karena setelah pembelajaran melalui Meet besok, Ibu akan mengadakan kuis. Nah, pada kuis ini akan terdiri atas 10 buah soal pilihan ganda, di mana soal ini masih berkaitan dengan materi elastisitas, hukum Hooke, susunan pegas seri paralel, maupun energi potensial dari pegas. Untuk durasi pengerjaan kuis ini, Ibu berikan waktu selama 45 menit, dan pelaksanaan pengerjaan kuis ini akan Ibu buka mulai pukul 12 siang hingga 12 malam. Nanti berarti kalian silakan luangkan waktu selama 45 menit. Silakan persiapkan diri kalian agar memperoleh nilai yang maksimal tentunya.
Baik, mungkin hanya itu saja yang Ibu dapat sampaikan pada pertemuan kali ini. Jika ada informasi atau hal yang belum kalian pahami, jangan sungkan untuk bertanya kepada Ibu. Kalian bisa menghubungi Ibu melalui WhatsApp Group, atau jika kalian malu bertanya di dalam WhatsApp Group, kalian dapat menghubungi Ibu secara personal. Baik, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih, selamat siang, dan selamat bekerja.